NFT collectible. Seperti kalau misalnya teman-teman tahu nih, kalau ada Bored Ape atau Wicked atau CryptoKitties, CryptoPunk Yes, mungkin yang CryptoPunk hype. yang Gue coba ngomongin NFT nih, NFT kayak gini, lu belajar deh gitu. Dan ternyata keterusan gitu, ketagihan ya. Hai Neftiers, kenalin nama aku Della. Selamat datang di podcast Neftipedia ya. Nah, kali ini aku bawa salah satu narasumber yang emang udah lama banget kayaknya main di dunia NFT. Nah, kita langsung aja ke narasumbernya, namanya Kak Prasetyo Buniban. Jadi aku ketemu Kak Prasetyo udah beberapa kali di pre-event dan juga launching eventnya dia. Nah, silakan untuk Kak Pras perkenalkan diri dong sama teman-teman yang nonton. Halo semuanya, aku Prasetyo Budiman atau biasa dipanggil Prasdiman. Aku adalah salah satu founder dari Superlative Secret Society. Apa sih Superlative Secret Society? Basically Superlative Secret Society adalah NFT collectible. Seperti kalau misalnya teman-teman tahu nih, kalau ada Bored Ape atau Wicked atau CryptoKitties, CryptoPunk mungkin yang hype, yang udah banyak banget kan. Itu mungkin kita seperti itu gitu. Jadi, nah Superlative Secret Society sendiri di 100% akhirnya roadmap-nya itu akan roadmap 1.0 ya. Itu kita akan membuat galeri dan alhamdulillahnya galeri ini sudah jadi. Jadi gitu. Sebelum 100% galerinya udah ada. Itu part of our roadmap part of our roadmap gitu. Jadi ya alhamdulillah roadmap 1.0 sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi kita tinggal menjalankan dan kita godok roadmap 2.0. Jadi kemana kedepannya rencana Superlatif itu juga akan ditentukan oleh komunitas juga gitu. Komunitas ya. Kalau boleh tahu komunitasnya udah berapa banyak nih sekarang, Kak? Iya, kalau untuk komunitas sendiri kalau di Discord ya, kita bisa lihat itu sekitar ada 18 ribuan lah. 18 ribuan. Udah banyak banget juga ternyata ya. Ya, alhamdulillah juga udah lumayan banyak gitu. Tapi untuk Twitternya sendiri juga engagementnya juga udah lumayan tinggi gitu kan, ada di angka 40 ribuan gitu. Jadi 40 ribuan. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Itu juga gara-gara ya believers kita lah yang emang percaya dengan project ini. Project gitu ya. Dan uniknya lagi kemarin sempat ke pre-event sama launchnya, ternyata foundernya itu ada 4. Ya betul. Ada 4 ya. Ternyata ada 4 anak muda lah kita bilang ya, anak muda berbakat di Indonesia yang udah sukses di dunia NFT nih. Jadi teman-teman yang nggak tahu ini lebih ke hoki sih kalau kita kayaknya, lebih ke hoki. Kebetulan juga marketnya lagi pas dan pada waktu yang tepat juga, semuanya juga ketemu dengan orang yang tepat. Jadi suatu kesempatan lah gitu untuk maju gitu. Dari kapan nih Kak mulai dari untuk Superlative Secret Society ini sendiri? Sebenarnya kalau saya sendiri untuk maksudnya detailing projectnya ya atau menggodok project itu sebenarnya itu udah dari Januari 2021. Tapi saya harus tahu lah medan perangnya kayak gimana. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat art sendiri. Ya lebih ke ngasal sih sebenarnya. Ya ala-ala neo expressionism gitu, basket ala-ala gitu kan. Nah, dan ternyata dengan strategi saya pada waktu itu, ternyata wah ini gambar gue padahal gue nggak ada basic gambar gitu, kok berhasil gitu, kok laku kejual gitu kan. Nah akhirnya makin lama itu saya bingung nih, ada suatu gambar monyet Bored Ape ya kan, itu mahal banget. Mahal banget itu, di harga waktu itu saya tahu ya 1 atau 2 Ethereum lah gitu. Nah makanya saya bingung nih gimana caranya. Akhirnya lo ngumpulin puzzle-puzzlenya. Oh ini harus dibuat pakai ini. Oh ini harus dibuat pakai itu gitu. Ya udah, karena tadinya sih mau jalan sendiri. Tapi kayaknya otak saya nggak mampu deh. Kayaknya harus cari orang. Harus cari tim deh kayaknya. Ya udah, akhirnya awalnya saya cari developernya, dan kebetulan juga developernya itu teman kuliah saya gitu. Dia kebetulan juga ikut lomba bareng lah, pernah ikut lomba bareng sama gua gitu di PKM lah.
apa sih PKM itu singkatannya? Ya itulah pokoknya. PKM. Sama ada satu lagi juga ada Adam. Adam tuh juga community manager Community gitu. manager. Jadi tadinya juga gue cemplungin juga, maksudnya gue cemplungin NFT nih, NFT kayak gini lu belajar deh gitu, dan ternyata keterusan gitu, ketagihan ya. Nah akhirnya ketemulah nih si artisnya nih, si kreatornya nih. Kebetulan kita itu saling tidak saling kenal lah satu sama lain, stranger, literally stranger gitu kan. Ya udah dari situ ya gue belaga gila aja. Udahlah DM aja lah gitu, nggak kenal ini kan. Ya udah akhirnya udah di situ sama pitching lah sama dia nih, gue kan bikin gini. Kira-kira gimana, lu tertarik ya, bla 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 bla. Ya akhirnya sih ya udahlah jalanin aja dulu, ya udah bareng-bareng, learning by doing sampai sekarang gitu. Sampai sekarang keterusan sama itu ya. Oh my god. Sama berempat itu. Itu keren sih, dari awal-awalnya kayak ngasal belaga gila gitu ya kan katanya. Sekarang udah boom banget dan sampai punya galeri juga kan. Iya, balik lagi tuh galeri punya komunitas. Punya komunitas. Jadi diperuntukkan untuk komunitas gitu ya. Jadi sampai gitu. mempersembahkan galeri untuk komunitas, itu keren sih. Jadi ya emang benar-benar galeri kita tuh sangat open juga buat publik gitu, karena ya balik lagi emang dibikinnya galeri itu buat embrace artis, apalagi Indonesian artis ya. Ya biar bisa bareng-bareng lah masuk ke NFT space bareng-bareng gitu. Oh jadi kalau buat kita buat misal nih NFTpedia mau buat event di sana, itu bisa ya? Bisa banget, bisa banget. Keren. Apalagi space-nya tuh kayak gede banget kan? Iya, gede banget gitu. Habis itu kalau misalnya ada artis atau mau apa, mau exhibition di kita juga bisa gitu. Itu kita benar-benar open for public, emang benar-benar juga buat community Discord kita dan juga untuk community lokal kita. Buat gitu. community lokal juga bisa. Galerinya. Kenapa di Bali, Kak? Kenapa di Bali? Kenapa di Bali? Galeri. Karena kebetulan juga user kita atau holder kita itu berasal dari luar. Dari luar. Kebanyakan dari mana nih, Kak? US. US. Jadi ya bener-bener ketika ngasih roadmap, gue tuh awalnya tuh kayak di YouTube gitu banyak bule. Dia tuh menjual Bali banget, menjual Bali. Kita sebagai orang Indonesia, kenapa tidak bisa seperti itu gitu ya. Balik lagi untuk ya memajukan Bali bersama-sama, karena kita ketahui kan di COVID ini kan pariwisata sangat turun sekali gitu. Kita juga mikir, oh iya nih kita bisa bantu Bali dengan adanya galeri ini mungkin nanti ke depannya gitu. Jadi makanya dari situ, karena ya emang balik lagi bule yang taunya Indonesia ya Bali. Iya, Bali not Indonesia gitu. Jadi ya udah dari situlah, makanya kita gue tentuin itu di Bali. Udah di Bali aja, nanti kita bisa sama-sama bareng-bareng itu promoin Bali juga di kedepannya gitu. Keren sih. Kalau boleh tahu juga pencapaiannya nih, ngomong-ngomong pencapaian, selain dari galeri itu, udah apa aja nih yang dari superlatif itu, kayak udah pencapaiannya apa aja sih kayak gitu. Selama di NFT apalagi di OpenSea kan lumayan besar tuh marketnya. Ya sebenarnya sih pencapaian ini sih, achievement ini kalau misalnya tanpa komunitas sih ya nggak bisa digapai juga gitu. Jadi ya semua balik lagi ya terima kasih untuk komunitas dari Superlative Secret Society. Yang pertama sih mungkin kita pernah tuh di featured sama Hypebeast gitu. Hypebeast. Dan kebetulan juga itu gara-gara komunitas juga. Jadi ada komunitas yang sealing, akhirnya kita bisa masuk ke Hypebeast gitu. Ada yang promoin gitu kan. Habis itu ya kedua itu kita berhasil mengumpulkan dana itu sekitar 12 it. 12 itu ya. Dan semua dana itu dialokasikan untuk share the meal. Jadi buat anak-anak dan keluarga yang kelaparan, entah itu di Afrika, entah itu di mana gitu. Jadi itu emang program dari UN sih. Gitu. Jadi untuk yang kedua ya. Yang ketiga itu ya mungkin yang baru kita tuh Twitter Blue. Jadi Twitter Blue kita juga di featured juga sama Twitter Blue. Itu juga kita kaget sih, maksudnya kita tuh bersampingan sama project-project besar gitu, padahal ya superlatif ya cuma bulunya Bored Ape lah gitu.
Itu cuma keren bulunya udah. Bored Ape itu. Maksudnya ya itu ada rasa bangga sendiri lah disamakan dengan project-project besar gitu. Berarti nanti di Twitter bisa gitu ya pakai NFT-nya superlatif Bisa, untuk profile picture ya. bisa dong, bisa. Bisa tuh. bisa Boleh banget. dicoba berarti kan. Iya, tapi katanya kayaknya Twitter Blue itu baru update di US deh kayaknya. Baru update di US. Kayaknya nanti harus butuh waktu lagi sih untuk yang versi internasionalnya. Ya gitu. tapi tadi juga sempat baca-baca juga kan untuk apa di artikel salah satu artikel dan itu ada artnya superlatif juga kan di samping itu. Itu keren banget sih. Itu ya sebenarnya kita memang sempat di DM sama akun Twitternya Twitter gitu kan kayaknya kita mau ini gitu kan. Oh ya udah kita mau lah kolaborasi bla 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 bla. Habis itu udah gak ada kabar. Tiba-tiba muncul Twitter, oh ini yang kemarin gitu. Wah. Ya sempat kaget juga apalagi tadi kan katanya di iOS tuh baru di iOS. Iya, iya. Sempat di iOS kan. Tadi coba-coba juga kok belum bisa, Oh, belum bisa ya? Iya, belum Iya, bisa. iya. Jadi kayaknya perlu waktu nunggu Iya, lagi perlu waktu. gitu kan. Terus juga Kak, apa namanya? Sampai kapan di Bali kalau boleh tahu? Aku sampai tanggal 24 gitu. 24 ya? Iya, 24. Jadi Lagi bentar ya di Bali. Iya. Tanggal 24 balik dulu ke Bandung. Habis itu setelah itu ya sekitar 3 sampai 4 hari baru balik lagi sih ke Bali gitu. Balik lagi ke Bali. Karena emang udah ya kayaknya sih permanen ya untuk 2 tahun 3 tahun ini sih di sini gitu. Gitu. Boleh tuh, jalan-jalan gitu kan. Boleh. Kalau bisa main-main ke sini juga sering nggak Boleh apa-apa. dong, boleh. Oh, terus juga nih, kayak sekarang Indonesia tuh kan lagi hype banget sama NFT kan. Apalagi ada NFT yang kejual, Gozali itu kan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Gozali tapi nggak tahu superlatif, kayak kurang. Dan karena itu pasti banyak banget kan, kayak anak muda yang bakal pengen gitu buat NFT gitu kan. Kira-kira kakak ada saran gak sih tentang dari mana sih awal kalau mau buat NFT gitu? Karena pasti banyak banget, apalagi di Bali dan Indonesia yang beragam kultur, itu pasti mereka pengen kayak karyanya itu lebih di apa sih namanya kalau di NFT di sertifikasi atau dikasih hak gitu kan, hak kepemilikan lah gitu. Biar bisa masuk ke NFT itu awalnya kayak gimana sih? Ya sebenarnya itu sebenarnya Gozali itu dua sisi mata pisau lah. Di Iya. satu sisi itu orang-orang jadi tahu gitu. Orang-orang jadi NFT tahu. itu apa gitu. Even kayak jadi ada tuh adiknya nenek aku tuh, dia tuh jadi tahu NFT gara-gara Gozali. Gara-gara Wow, Gozali. gitu kan. Kayak itu jadi awareness yang bagus lah Iya. bagi warga Indonesia gitu. Tapi ya di sisi lain karena Gozali muncullah foto-foto aneh-aneh di Iya. OpenSea gitu kan. Banyak banget tuh di Twitter, Iya. banyak. Itu dikira OpenSea kayak Tokopedia. Iya. Sampai kemarin sempat juga lihat kita yang ada tiba-tiba ada mie goreng. Iya, itu yang paling dia, parah ada foto soto. KTP. Iya, foto KTP, ada yang jual furniture juga Iya. kan. Waduh, ini. Disamain sama ya. Tokopedia Ya, sih. ya, tapi balik lagi sih kalau itu lucu sih, lucu banget lucu banget sih. dan bisa dijadikan komedi lah buat inian. Gitu. Nah, untuk apa namanya saran tips dan trik untuk mungkin ya para kreator-kreator yang mau belajar NFT mungkin pertama sih do your own research sih. Iya. Gitu. Itu balik lagi riset. Jadi balik lagi tahu medan perangnya seperti apa gitu, user nanti ke depannya yang mau membeli karya kita itu seperti apa gitu. Masuk ke komunitas-komunitas art itu, masuk kalau bisa tuh ke art incubator. Soalnya banyak banget tuh NFT incubator di luar tuh banyak banget gitu. Kalau bisa itu masuk ke sana gitu. Dan ya satu lagi sih sering ikut Twitter Space gitu. Twitter Space. Soalnya ya balik lagi sih ketika kita nyemplung lama di dunia NFT kita pasti akan tahu sih gimana medan perangnya. Soalnya ya 1 jam di NFT Space tuh kayak seminggu gitu kan, kayak itu lama banget gitu. Ada aja hal yang baru gitu, nggak habis gitu. Nggak bisa. Jadi selain research nih, punya trik nggak sih gimana caranya biar bisa segede superlatif sekarang? Tapi kan karena kan banyak banget tuh orang yang kayak tiba-tiba Gozali viral, banyak tuh yang foto selfie sendiri. Padahal di balik itu kan lebih dari itu gitu kan. Iya. Itu tuh gimana sih Kak biar kita dapat komunitas yang baik juga, biar dapat apa namanya buyer yang apa namanya bisa buat apa namanya gimana ya bilangnya, bisa ada bayarnya juga, bisa ada komunitas yang gede juga, bisa hype juga kan. Itu tuh gimana tuh? Iya.
Balik lagi sih kita harus riset emang bener-bener orang-orang kalau misal di NFT space tuh istilahnya whales Whales, gitu ya, oke. whales kan. Kita list semuanya. Nah, kalau bisa tuh bikin derivatif artnya mereka gitu. Entah mereka pakai PFP apa, maksudnya memakai NFT apa gitu, avatar NFT apa. Kita cobalah gambar, habis itu kita coba mention gitu. Tahu aja itu bisa apa namanya mengambil hati Mengambil whales. hati. Nah, di satu sisi whales juga seperti kayak market maker lah. Maksudnya mereka tuh bisa mengumpulkan orang-orang banyak gitu dan akan mengikuti dia gitu di NFT space. Jadi ada influence gitu ya. Iya, ada ini NFT influencer lah gitu kan. Nah, disitulah makanya kita harus emang soalnya kolektor dan artis itu emang sangat deket banget sih, sangat deket banget, sedekat itu di NFT space. Jadi ya kita harus ya ngasih bisa art ke dia gitu, atau mungkin derivatif PFP dia kayaknya kolektor-kolektor seneng gitu. Iya. Dan tahu aja dari situ art kita bisa dipromoin sama mereka gitu. Dan kayak kejadian Gozali ya. Jadi hype banget tuh. Jadi kalau teman-teman kayaknya harus coba mulai lihat superlatif. Ini ada loh selain Gozali yang lebih hype gitu. Dan udah punya kita kan apa namanya untuk superlatif sendiri kan itu juga punya program-program kan yang terus berlanjut kan pastinya. Boleh tahu bocoran nggak sih Kak untuk di 2022 ini? Iya, mungkin kalau untuk di 2022 kita akan untuk di project superlatifnya sendiri ya, maksudnya as NFT collectible kita itu akan juga fokus di metaverse sih. Metaverse. Jadi kita akan mempunyai utility yang banyak itu untuk di metaverse, entah itu nanti karakter superlatif bisa jalan-jalan di sandbox gitu, atau mungkin nanti kita selalu ada airdrop art baru gitu tiap Airdrop bulan, airdrop art gitu, atau mungkin kita bisa kolaborasi habis itu di airdrop. Wah, itu banyak banget sih. Nah, untuk sebenarnya ini juga part of our roadmap sih. Jadi kita itu emang ingin mengadakan pop art gallery lah, pop up gallery gitu. Jadi kayak ya kalau di crypto tuh crypto week lah, crypto week. Kalau kita tuh NFT week. Nah, itu kita sebenarnya kita terinspirasi dari NFT NY sih. Jadi NY. ya, jadi acara NFT di New York gitu. New York. Nah, kita mau bikin kayak gitu di akhir tahun lah. Jadi emang bener-bener kita mau tarik itu tuh project-project yang di luar, Cybercoins, Bored Ape, ayo main ke Indonesia gitu, ikut di event ini, kita bareng-bareng majuin industri NFT di Indonesia gitu sih. Keren sih. Untuk Dan kemarin juga sempat baca adalah itu udah ada gini ya di New York ya. Iya, Untuk superlatif di Times sendiri Square. ya. Di Times Square. Oh my god. Udah main ke Times Square loh. Anak lokal orang Indonesia udah main ke Times Square. Oh my god. Gitu. Karyanya udah di Times Square juga. Iya, sebenarnya itu juga apa namanya didesak lah sama komunitas gitu. Ayolah kalian entah itu as a personal main ke US atau ya karya kalian main di US. Oh ya udah berarti kita masih ada beberapa agenda nih di apa namanya di galeri di Bali gitu. Mungkin kita membawa karya kita aja ya ke sana gitu. Jadi ya holder ya lumayan seneng sih ketika ada kita di sana. Oh, even juga ada yang bikin mural superlatif tuh di Meksiko. Itu keren banget sih, itu keren di tembok. banget. Oh my god. Iya itu, aduh gila keren banget bisa sampai sana gitu. Kayak aneh aja sih, tapi keren dia. Iya maksudnya misalnya kok bisa ya? Gue aja nggak percaya Gak gitu. pernah expect Iya nggak pernah segede expect gitu ya? sampai ke sana gitu, gila Meksiko. Dan ternyata emang di Twitter Space kita sebelumnya emang mereka tuh bullish banget sama superlatif orang-orang Meksiko. Even katanya jadi ada kalau misalnya ada project yang tahu ya superlatif gitu di Meksiko tuh. Makanya aduh gua kayak wow gitu Speechless. banget sih. Iya speechless banget sih gitu. Sumpah. Speechless sih. Kemarin juga sempat main ke galeri juga kan. Katanya launching collection baru nih. Iya gitu. Kita juga ada collection baru namanya Repus gitu. Repus. Dan itu digambar sama 9 orang bertalenta gitu. Emang bener-bener mereka lah pandai lah, emang bener-bener gambar tuh udah keren banget gitu. Jadi emang itu dikhususkan untuk holder superlatif gitu. Jadi pembeli superlatif itu akan gratis mendapatkan Repus. Hanya membayar biaya gas fee. Gas fee aja. Gitu jadinya. Repus tuh apa sih Kak? Repus itu basically itu musuhnya superlatif. Repus kalau dibalik tuh sebenarnya super.
Baru terbuka di pikirannya ternyata super Sebenarnya itu, repus gitu. iya gitu. Sebenarnya musuhnya superlatif karena memang kita kan basically kan emang trait kita kan juga ada cerita kan trait kita tuh tipe-tipe pala, badan, necklace dan lain-lain itu berdasarkan Emosi manusia. manusia gitu. Jadi dari sifat yang baik, yang buruk, yang netral dan lain-lain gitu. Nah, si Repus ini entah bagaimana dia tuh bisa mengolah artifak. Nah, artifak itu dari The Chosen. Jadi The Chosen itu yang menyerap emosi negatif gitulah, big bossnya villain gitulah. I see. Gitu. Nah, si Repus ini entah mengapa itu dia mengambil serpian-serpian The Chosen, terus jadi emosi negatif tuh ada di dia semua. Jadi semua nanti traitnya mungkin emosi negatif. Jadi pala, badan itu traitnya namanya emosi negatif. Emosi gitu. negatif. Jadi yang repus itu lebih ke emosi manusia yang negatif gitu ya. Berarti kalau itu untuk holdernya superlatif nggak bisa beli dong Dela. Bisa kalau beli superlatif dulu. Oh beli superlatif dulu, beli superlatif gratis repus gitu ya. Gitu. Aduh. Nah, sama kalau misalnya Dela ngelihat kalau warna kemarin kan lihat warna Iya. repus ya. Sebenarnya warna superlatif Secret Society itu sendiri itu sebenarnya warna summer. Warna gitu, summer. Warna summer. Nah, si repus ini itu warna autumn. Autumn. Nanti ada tuh koleksi baru lagi warna winter, nanti koleksi baru lagi Jadi warna spring. per musim gitu ya adanya Per nanti. musim betul. Ditunggu deh collection barunya gitu berarti ya. Karena kayaknya banyak banget deh ada collection baru gitu. Gitu. Nah, Nah, mungkin koleksi yang ketiga yang baru kita bisa min sih. Gitu. Boleh tahu nggak kapan koleksi baru? Nanti masih confidential. Oke. Apa namanya? Gitu. Kayak satu kata terakhir deh Kak. Sebelum kita tutup podcastnya, kayak karena udah lama banget ya. Satu kata deh untuk perkembangan NFT marketplace atau NFT di Indonesia. Satu kata ya. Satu kalimat deh, satu kalimat. Ya, Tapi kalau satu kata juga agak bingung. bingung. Aduh salah ngomong nih adalah. Iya, tetap terus bersama-sama menjaga industri ini agar tetap sehat, agar tetap kreatif dan agar tetap rangkul each other lah. Maksudnya kita perlu collab dengan banyak pihak, dengan banyak masa, dengan banyak artis, dengan banyak kolektor gitu sehingga kita bisa bareng-bareng membuat industri NFT ini sehat di kemudian harinya gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Sangat. Oke, jadi itu dia podcast kita sama salah satu founder dari Superlatif. Nanti Dela tunggu deh founder-founder yang lain buat main ke sini. Boleh. Nanti ada Adam Esa, iya. community manager, ada atau mungkin nanti kita bisa undang artisnya gitu, Arif Iya, Wicaksana atau misalnya mau yang teknologi juga bisa Fatih gitu. Oke, siap. Ditunggu ya berarti di sini. Boleh. Sekian dulu untuk podcast kali ini dan sampai jumpa. Makasih Kak udah mampir ke sini.